Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama kami di Cerita Gusti. Saya Bagus. Saya Lati. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah horor yang dibalut dengan ilustrasi. Kita akan membahas salah satu tempat horor. Tempat ini dulunya adalah tempat wisata di tengah kota. Di sini masih ada beberapa objek yang memenuhi kategori dark tourist atau wisata horor. Salah satunya adalah bekas taman bermain Wonderia Semarang yang sekarang sudah ditutup. Dilansir dari media Semarang, di Taman Wonderia ini ternyata pernah terjadi tragedi memilukan pada tahun 2007 silam. Sebelum menelusuri kisah Taman Wonderia Semarang, ada baiknya kita mengenal apa itu dark tourist alias wisata horor. Menurut Philip Erstone dalam bukunya The Darker Side of Travel, Dark Tourist adalah perjalanan ke tempat yang berkaitan dengan kematian, penderitaan, dan hal yang mengerikan. Ada beberapa kategori untuk mengidentifikasikan objek wisata sebagai lokasi dark tourist atau wisata horor. Pada masanya, Wonderia merupakan sebuah taman hiburan keluarga terbesar dan termegah yang pernah ada di Jawa Tengah. Wonderia dibangun di atas lahan seluas 3 hektar di wilayah yang cukup strategis, yakni di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar 9.000 untuk hari biasa dan 10.000 untuk hari libur. Dikala itu, Wonderia dapat dikatakan menjadi primadona bagi para keluarga yang ingin sekedar menikmati waktu luang atau melepas penat. Tidak main-main, Wonderia secara langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Namun akibat peristiwa di tahun 2007, Wonderia pun ditutup dan mulai dibuka kembali pada April 2008. Rumor miring pun berseliweran, terutama kabar tentang banyaknya kecelakaan di taman bermain tersebut, sehingga pengunjung enggan untuk bermain lagi di sana. Selain itu, konon katanya, taman bermain ini berdiri di atas tanah kuburan yang membuat semakin buruk citranya. Karena tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan, akhirnya taman bermain Wonderia terbengkalai. Tidak adanya aktivitas manusia, minimnya penerangan, bangunan-bangunan yang mulai rusak, tumbuhnya semak belukar, serta pepohonan yang semakin rimbun, membuat taman yang dulu meriah sekarang suasananya menjadi angker, gelap dan mengerikan. Ketika akan masuk melewati loket tiket, ada banyak patung yang tertutup rerumputan dan ada sosok yang menyerupai patung yang ada di sana. Patung tersebut membawa hawa negatif besar. Menurut info yang beredar, dia membawa sesuatu yang disembunyikan di punggungnya seperti parang. Itu membuat beberapa orang menjadi ngeri. Kita akan membahas tentang beberapa tempat wahana yang ada di dalam. Yang pertama yaitu panggung utama. Panggung utama ini sering digunakan sebagai acara musik. Dulu panggung ini adalah sebuah telaga yang sudah dikeringkan. Sebelum tempat ini dibangun, tempat ini sering memakan korban lebih dari 7 orang yang menjadi tumbal. Karena di belakang panggung itu, konon katanya adalah sumber air. Dan dulu sempat ada orang yang mencari ikan dengan cara meracun atau obat-obatan. Penunggu yang memelihara ikan itu menjadi marah. Beberapa warga sempat mengkonsultasikan dengan leluhur. Lalu digelar permintaan maaf dan selamatan. Beruntungnya yang melakukan adalah warga lokal, maka dimaafkan. Tetapi harus membuat tumpengan. Konon katanya di panggung ini setiap jam 12 malam sering diadakan pagelaran wayang seperti di dunia nyata yang menyerupai pasar malam. Hal ini membuat tempat itu menjadi ramai, tetapi yang berkunjung di tempat itu bukanlah manusia, melainkan hantu-hantu di sekitar. Dulu di sekitar sana ada dukun beranak yang melakukan praktek aborsi. Menurut orang yang bisa melihat, di sini banyak sekali anak-anak kecil yang meminta doa, dan mereka bertanya di mana bapak dan ibunya berada. Anak-anak itu sendiri merupakan jin korin hasil aborsi dengan berbagai bentuk. Ada yang masih berbentuk darah, daging, hingga berbentuk anak.
Anak-anak tersebut sebenarnya bukan berasal dari kawasan taman, namun energinya terserap ke kawasan tersebut, mengingat sifat anak yang menginginkan keceriaan. Di kawasan ini juga pernah ada kasus bunuh diri. Seorang remaja laki-laki sekitar tahun 90-an dengan cara membakar diri. Katanya pemuda tersebut diduga patah hati dan membuat arwahnya bergentayangan. Selanjutnya, tragedi 15 November. Pada Kamis pagi 15 November 2007, terjadi kecelakaan pada wahana permainan Plant Tower atau balon udara di Taman Wonderia. Dari hasil penyelidikan polisi saat itu, wahana Plant Tower jatuh karena diduga ada kerusakan pada onderdilnya. Akibat kecelakaan itu, 16 penumpang wahana mengalami luka-luka dan sempat dioknam di rumah sakit. Saat itu, polisi menetapkan 3 pekerja wahana tersebut sebagai tersangka. Dari penelusuran media lokal saat itu, wahana balon udara tersebut juga pernah terjatuh pada Februari 2007, menyebabkan 11 dari 20 penumpangnya terluka. 2 korban diantaranya mengalami retak dan patah tulang belakang. Akibat peristiwa di tahun 2007 tersebut, Wonderia pun ditutup dan mulai dibuka kembali pada April 2008. Setelah penutupan sementara dan taman bermain mulai sepi, pihak manajemen kemudian menitik beratkan pada acara-acara seperti konser dan dangdutan. Sayangnya, seorang kru harus meninggal dunia akibat tersengat listrik, dan itu membuat tempat itu menjadi tambah menyeramkan. Menuju ke rumah hantu. Sebenarnya, banyak YouTuber dan warga yang penasaran dengan penunggu di sana. Menurut info yang beredar, tempat paling menyeramkan ada di rumah hantu. Tampak dari depan dengan rimbunnya rumput dan pepohonan, tempat itu semakin menambah kesan angker. Rumah hantu itu berbentuk seperti Frankenstein dengan mulut yang menganga. Sebelum masuk ke sana, kita ditampakkan oleh lukisan yang menyeramkan. Tidak tahu kenapa lukisan tersebut seperti melihat kita. Di rumah hantu pun banyak sekali makhluk berwujud siluman, dan salah satunya adalah siluman ular. Di dalam wahana rumah hantu terdapat ratu jin atau hantu yang menguasai tempat itu. Tempat itu seperti istana atau kerajaan, dan di ujung lorong ada sebuah kursi yang merupakan singgasana dengan wanita tua berambut putih panjang duduk di situ. Visualisasinya terdapat pada lukisan yang ada pada dinding wahana rumah hantu. Menurut obrolan dengan warga, ternyata dulu orang yang melukis itu bisa melihat makhluk halus yang berpenghuni di sana. Jadi pelukis itu melukis sosok yang sebenarnya ada di sana. Di belakang rumah hantu terdapat pohon beringin besar. Pohon ini berada di belakang Wonderia. Di sana terdapat pohon beringin kembar yang mengapit sebuah danau, serta berupa hutan yang menembus sampai rumah sakit yang ada di kota Semarang. Danau atau sendang itu disebut Sendang Pangguripan, yang artinya penghidupan. Dan di sekitar sendang itu ada makam. Pohon itu sudah berusia ratusan tahun, bahkan sebelum taman bermain ini dibuat. Terdapat beberapa sosok yang ada di pohon itu, seperti pocong, kuntilanak, buto ijo, dan lain-lain. Namun ada sosok asli penunggu pohon itu. Ialah sosok besar hitam yang tingginya menyamai pohon. Makam keramat. Makam tersebut bukanlah makam yang angker. Beliau yang dimakamkan di sini adalah Nyai Genuk, salah satu sesepuh yang ada di sini. Sebenarnya, makam ini dulu sempat mau dipindahkan, tetapi tidak bisa. Ketika mau dipindahkan, ada yang kerasukan, dan alat-alat berat yang ada di sana tiba-tiba mati atau rusak. Setelah dikonsultasikan dengan sesepuh, tempat ini tetap dibiarkan tetapi ditutup. Dan makam yang ada di sebelah-sebelahnya itu adalah Abdi Kinasih atau pengikut setia, dimakamkan di sampingnya. Mereka itu masih keluarga atau kerabat. Beliau ini masih leluhur kita. Dan kenapa tempat ini menjadi seperti ini? Karena kita tidak mendengarkan saran atau tata krama yang harus dilakukan. Jadi apabila kita tidak mematuhi orang tua atau leluhur kita,
maka kita akan tersesat atau sengsara. Yang gak kalah serem, menurut cerita YouTuber yang pernah ke sana, ketika kalian akan keluar, kalian akan diperlihatkan hantu badut. Dia membawa beberapa balon yang dipegang di tangannya. Namun sosok tersebut masih kelihatan berdarah-darah dan menyeramkan. Kenapa tempat ini bisa seperti ini? Kenapa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya, kenapa tempat ini bisa seperti ini? Jangan lupa join live ya. Biar kamu tahu kenapa bisa tempat ini jadi seperti ini. Rar. Kenapa tempat ini bisa seperti ini? Ini karena kita lupa akan leluhur dan sejarah. Sehingga itu menyesatkan dan berkaitan dengan aura ke beberapa tempat, yaitu bisa teknis dan non-teknis. Jadi kita harus mengikuti kata orang tua atau pendahulu apapun itu. Dan di sini paling pantang yaitu menantang apapun yang ada di sini. Karena beliau yang sudah wafat di sini seharusnya harus kita doakan. Karena kita mengingat 3 hal yang harus dibawa mati. Harta yang berguna, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Amin. Itu adalah beberapa kisah dan misteri yang ada di Wonderia. Oke, jadi apakah Anda pernah ke Wonderia? Pernah dulu. Berarti pas masih jadi taman bermain ya? Kan emang taman bermain. Ya kan sekarang udah enggak. Maksudnya tuh masih beroperasi. Iya. Gitu. Oh iya benar juga. Jadi kalau dulu itu sebenarnya ini sih ramai kalau dulu pas waktu saya masih kecil itu. Iya ramai banget itu. Dulu masuknya aja mau weekdays apa weekend aja antri. Saya pernah ini masuk ke rumah hantu dan itu memang sangat menyeramkan rumah hantu. Dan lukisan-lukisan di dindingnya itu pun terlihat mengerikan. Seperti kamu. Ya Allah, jahat banget. Aku nggak pernah masuk sana sih. Emang waktu bocil kan nggak bakal dibolehin masuk kan. Dan itu adalah tempat yang paling ramai kalau dulu rumah hantu. Iya, sekarang juga ramai. Iya. Ramai. Tapi setan. beda orang. Iya, beda dimensi. Dulu dimensinya manusia. Sekarang hantu. Iya, gitu. Terus tuh, menurut Anda yang paling seram apa? Hantu yang paling seram? Kalau aku itu yang ini, yang penunggu di itu ya, yang Ratu Jin itu. Itu kan yang di lukisannya itu kan katanya memang mirip, sama bahkan. Katanya itu sama yang di lukisan di dindingnya itu. Padahal lukisannya aja udah serem, apalagi aslinya ya. Apalagi aslinya. Kalau aku ini sih yang boneka, yang badut bawa balon sama bawa parang gitu. Kan anak-anak tuh suka gitu kan sama badut-badut yang kayak gitu kan. Cuma beberapa anak ada yang nggak suka karena serem. Tapi bener juga. Mungkin mereka yang serem pernah lihat badut secara kayak gini. Mungkin dia melihat itu sosoknya langsung. Kan banyak tuh anak kecil yang katanya kemungkinan besar bisa melihat makhluk spiritual. Iya kan anak kecil sering bisa lihat lah. Makanya beberapa anak kecil yang takut itu karena udah pernah melihat yang sesungguhnya kayak gimana gitu. Tapi itu emang serem banget, bawa parang lah, bawa balon berdarah-darah, padahal yang harusnya lucu, ya kan? Ya. Dan itu adalah beberapa kisah sejarah dan cerita horor yang ada di Wonderia Semarang. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita waktu Wonderia masih beroperasi ataupun sudah terbengkalai seperti sekarang ya, tadi dalam kutip uji nyali, bisa komen di kolom komentar kami ya. Saya Bagus. Saya Lati.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.